Terima kasih Menteri Keuangan. Jadi karena masalah makan bergizi gratis menjadi masalah yang penting dan sering dibicarakan, saya minta Kepala Badan Gizi Nasional untuk menyampaikan paparan secara singkat, ya, sehingga jelas masalahnya. Dan pertanyaan silahkan nanti diajukan ke semua pemapar sehingga kita mengerti benar-benar keadaan yang berlaku. Silakan. Baik, terima kasih Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, para Menko, para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, Wakil Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua Komisi, Ketua LPS, para Dirut, Bank Himbara, para Ibu Bapak sekalian dari asosiasi, Ikatan Keilmuan dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya memaparkan sedikit terkait dengan progres dari makan bergizi gratis yang merupakan program, salah satu program 8 hasil terbaik cepat dan nomor 1, dan ini adalah program andalannya Pak Presiden Prabowo Subianto, dan Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa ini adalah langkah strategik bangsa Indonesia dan merupakan investasi SDM besar terhadap SDM masa depan Indonesia. Dan kenapa demikian? Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun, dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Nah, dari mana sumber pertumbuhan penduduk ini? Kalau kita lihat dari grafik yang saya sampaikan, itu rata-rata lama pendidikan bangsa Indonesia itu hanya 9 tahun. Jadi bukan yang di ruangan ini yang sudah 20-30 tahun. Tapi rata-rata pendidikan Indonesia adalah 9 tahun. Dan kalau kita lihat klasifikasi anggota rumah tangga, kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk itu dihasilkan dari anggota rumah tangga, kelas miskin dan rentan miskin. Di situ ada angka yang miskin 4,78. Itu artinya apa? Kalau ada satu ibu, satu bapak, maka rata-rata anaknya 3 atau 2. 4,78 itu artinya kalau ada 100 keluarga miskin, maka 78 keluarga anaknya 3. 22 keluarga anaknya 2. Kalau kita gabungkan antara rentan miskin dan miskin, maka rata-rata anggota rumah tangga di Indonesia itu anggota rumah tangganya 4,5. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin dan rentan miskin, maka 50 keluarga anaknya 3, 50 keluarga anaknya 2. Tidak tumbuh dari kelas atas. Kenapa? Karena anggota keluarganya hanya 2,84. Satu ibu dan satu bapak digantikan oleh 0,84. Demikian juga kelas atas. Jadi kenapa Pak Presiden sangat gelisah dengan masa depan Indonesia? Karena anak-anak lahir dari keluarga dengan pendidikan rata-rata 9 tahun dan juga dengan pendapatan rata-rata di bawah 1 juta. Jadi itulah investasi besar-besaran pemerintah Republik Indonesia terhadap masa depan SDM Indonesia. Dan jangan lupa bahwa mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang di SD, mereka yang sekarang ada di SMP, dan mereka sekarang di SMA, 20 tahun kemudian, 2045 itu adalah tenaga kerja produktif. Di mana 60% anak-anak yang lahir di keluarga miskin dan rentan miskin, 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Dan 60% anak-anak itu tidak pernah minum susu. Bukan karena tidak tahu susu itu bermanfaat, tetapi mereka tidak mampu beli susu. Nah, kemudian kita akhirnya mengintervensi. Kenapa dari ibu hamil sampai anak ke SMA? Karena ada 2 titik pertumbuhan yang penting di dalam pertumbuhan anak, yaitu 1000 hari pertama, itu untuk mencegah stunting. Dan kemudian kita juga harus intervensi ketika anak tumbuh dari umur 8 sampai 18 tahun. Itu untuk menghasilkan fisik yang optimal. Jadi yang kita harapkan dengan program ini nanti, anak pintar karena 1000 hari pertama diintervensi oleh gizi seimbang. Oleh sebab itu maka kita intervensi ibu hamil,
ibu menyusui dan anak balita, dan kita kirim makanannya ke rumah. Jadi langsung ke rumah masing-masing. Sementara anak sekolah, dari mulai PAUD sampai SMA, termasuk pesantren atau santri dan sekolah keagamaan lainnya, kita kirim ke rumah masing-masing. Dan total penerima manfaatnya akan mencapai 82,9 juta. Karena setiap tahun di Indonesia ada sekitar 5 juta yang hamil. Kemudian ada 5 juta santri, jadi total 82,9 juta. Ada 30 juta balita, sekitar 44 juta siswa sekolah. Dan program ini alhamdulillah sudah kita launching pada tanggal 6 Januari, dan kita lihat grafiknya. Jadi kita sudah mulai roll out program ini 6 Januari dengan 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi kita tidak sebut dapur, karena dalam satuan pelayanan itu ada 3 fungsi yang kita laksanakan. Pertama adalah masak-memasak, untuk memberikan makanan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan anak sekolah. Yang kedua untuk menjadi pertemuan antara pembeli, yaitu badan gizi, dengan penjual, produsen lokal. Dan yang ketiga, di setiap satuan pelayanan ada ahli gizi. Jadi bagi anak-anak dan ibu hamil diberikan makanan yang dengan gizi seimbang, tetapi bagi mereka yang tidak menerima manfaat akan dilayani melalui konsultasi gizi di satuan pelayanan tersebut. Nah, satuan pelayanan ini akan utamanya sekarang adalah melayani 3.000 penerima manfaat di setiap satu titik. Kalau di Jawa itu 1 desa, kalau di luar Jawa mungkin 3-4 desa. Dan satu satuan pelayanan akan menerima uang setiap tahun antara 8 sampai 10 miliar. Dan 85%-nya digunakan untuk membeli bahan baku, dan 95% bahan baku itu bersumber dari produk pertanian. Dan alhamdulillah Januari kita sudah bisa melayani 570.000 penerima manfaat di 26 provinsi. Kemudian di Februari kita sudah melakukan di 726 satuan pelayanan pemenuhan gizi, mencakup 2,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi. Dan bulan Maret ini sampai menjelang Lebaran kemarin sudah di 1.009 satuan pelayanan pemenuhan gizi dengan 3 juta penerima manfaat. Jadi tadi kalau ada data dari Kementerian Keuangan 2,6, karena ada anggaran yang baru akan dicairkan setelah Lebaran ini karena kemarin KPPN-nya keburu tutup. Kemudian insya Allah April ini kita akan mencapai 1.533 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mencakup 4,59 penerima manfaat. Agustus akan bulan Mei itu akan kita capai per stage untuk maksimum di 1.994 satuan pelayanan, dan akan bertahan sampai Juli. Nah, kenapa sampai bertahan sampai Juli? Karena program ini ada 3 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah SDM, yang ketiga adalah infrastruktur. Anggaran ini kelihatannya sudah dijamin oleh Pak Presiden, berapapun yang badan gizi butuhkan akan disiapkan. Dan tahun ini sudah menerima 71 triliun, dan Pak Presiden sudah ancang-ancang menyiapkan tambahan 100 triliun. Jadi anggaran bukan isu. Kemudian yang kedua SDM. SDM ini adalah yang kita sebut sebagai messenger atau pembawa program yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ini ide murni dari Pak Presiden, di mana sarjana-sarjana terbaik di seluruh Indonesia dari berbagai perguruan tinggi dididik secara khusus 3-4 bulan di Unhan, 2 bulan dididik untuk Komcad, dan 1 bulan 2 bulan untuk teknis keamanan pangan, kemudian teknis penyiapan makanan, termasuk juga teknik budidaya pertanian. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik 2 batch, yaitu masing-masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan, sudah ada 2 di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi, ada 6 orang yang mengundurkan diri. Dan untuk batch pertama ini betul murni didanai oleh hamba Allah. Makanya tadi Pak Presiden menyampaikan sudah mulai bekerja dari bulan Februari setelah diumumkan. Dan kemudian batch kedua sudah didanai dengan APBN, anggaran biaya tambahan. Dan sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan, dididik di Unhan, yang baru akan selesai pada bulan Juli pendidikannya.
Nah, itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini dan mengeksekusi anggaran program ini. Sehingga tidak ada satuan pelayanan pembunuhan gizi yang tidak dipimpin oleh sarjana penggerak pembunuhan Indonesia. Dan faktor yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sampai sekarang belum serupiah pun dari anggaran negara. Jadi kalau sudah ada yang 1.009 sampai sekarang dan April ini akan mencapai 1.533, itu murni dari kemitraan dan 100% dari UMKM. Jadi banyak restoran-restoran Presiden, catering-catering yang di daerah, di Halmahera Barat sana, termasuk yang Bapak tinjau di Jakarta, di Jawa Timur, di pesantren, itu adalah mitra Badan Gizi Nasional. Jadi restoran yang hampir dying atau sudah hampir bangkrut, tidak laku, sekarang bangkit kembali karena memperoleh customer fix minimal 3.000 per hari. Kemudian ada juga kantin di Bogor, di sekolah Boswa Bina Insani, yang tadinya hanya melayani siswa di sekolah Bina Insani, sekarang dikonversi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi dan melayani 3.000 anak. Jadi tidak hanya melayani sekolah tersebut, tapi juga melayani 10 sekolah di sekitarnya. Dan alhamdulillah yayasannya senang karena biasanya hanya mendapatkan 2-3 juta per hari, sekarang bisa 6 juta per hari dari program makan bergizi gratis ini. Dan program kita akan bertahan sampai Juli melayani 6 juta dan ketika Mei dihasilkan, ini adalah kesempatan bagi Badan Gizi untuk melakukan akreditasi sertifikasi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada. Sambil kemudian kita sekarang siap-siap untuk melakukan tender untuk 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang didanai oleh APBN khusus untuk daerah-daerah targeted, Pak. Di daerah-daerah yang mitra tidak mungkin masuk, di daerah 3T, di daerah-daerah pegunungan, di daerah terpencil yang penerima manfaatnya mungkin hanya 200 atau 500 yang kami akan bangun nempel dengan sekolah dan itu didanai oleh APBN, itu artinya negara hadir. Jadi kami bukan tidak mendengar bahwa ini harus di daerah yang terpencil dulu, yang dibutuhkan dulu, tetapi kami memang sedang mempersiapkan APBN-nya secara seksama dan insya Allah sekarang dalam proses perencanaan dan baru akan selesai pada bulan Juli bangunannya paling cepat. Jadi kalau program ini mengandalkan APBN untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi, maka program makan bergizi ini baru bisa dilaksanakan Agustus. Tapi alhamdulillah dengan pola kemitraan, sekarang itu banyak sekali mitra-mitra kita di catering, di yang food and beverage, banyak restoran yang dikonversi menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Akhirnya program ini bisa jauh lebih cepat. Dan insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih 7 T per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap 1,1 T, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian. 1 bulan, banyak kementerian. Dan kemudian mulai September kita akan melakukan pelayanan di 42 juta dan itu sudah akan menyerap 14 T 1 bulan. Kemudian Oktober kita akan melayani kurang lebih 66 juta di 22 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan itu sudah akan menyerap anggaran 21 triliun 1 bulan. Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai Pak, doakan kerja kita tetap cepat. 32.000 melayani 82,9 juta itu di bulan November akhir. Dan itu sudah akan menyerap anggaran 25 triliun per bulan atau 1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi 1 hari Pak, kementerian lain 1 tahun. Dan kami proses kemitraannya melalui sistem, jadi pendaftaran menjadi mitra Badan Gizi itu hanya melalui website yaitu mitra.bgn.go.id dan kami bisa contohkan di sini pengajuan calon SPPG dengan urutan-urutan kapan itu ditinjau dan kemudian akhirnya di ujungnya adalah penempatan sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Seperti contohnya yang akan terjadi di bulan April ini ada 71 SPPG yang siap operasional menunggu penugasan kepala SPPG. Kemudian 44 SPPG menunggu kesimpulan verifikator, 179 SPPG menunggu laporan SPPI perihal hasil survei lapangan,
Dan ada 230 SPG menunggu penugasan FSPI untuk melaksanakan survei lapangan. Jadi demikian proses-prosesnya, kita buat setransparan mungkin, dan alhamdulillah sekarang reaksi masyarakat cukup besar. Kami juga sudah bermitra dengan berbagai KL dan juga lembaga, termasuk misalnya dengan TNI yang berjanji akan membangun 2.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian Polri akan membangun 1.000 satuan pemenuhan gizi, kemudian BIN juga akan 1.000, NU 1.000, Muhammadiyah mungkin 500, dan kami menunggu juga dari Bapak Ibu sekalian, barangkali yang punya rumah kosong tidak digunakan, lebih baik menjadi mitra Badan Gizi, dan kemudian kami akan operasionalkan menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi. Kemudian berikutnya, dan ini adalah potensi ekonomi program makan bergizi gratis. Jadi peran BGN ini sekarang akhirnya berfungsi dua. Memang program ini adalah untuk investasi SDM terbesar pemerintah Republik Indonesia untuk SDM emas 2045. Karena anak-anak yang sekarang dalam kandungan 20 tahun lagi akan jadi tenaga kerja produktif. Kalau kita tidak intervensi maka mereka akan menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas rendah. Dan akhirnya BGN kemudian menciptakan dua hal. Pertama, creating demand atau yang disebut dengan new emerging market. Apa itu? 82,9 juta itu adalah new emerging market yang selama ini belum pernah ada. Jadi kalau ibu bapak punya rumah kosong, kemudian di sekitarnya ada sekolah, katakanlah 5 sekolah yang masing-masing 800 orang, maka akan ada kurang lebih 4.000 anak yang bisa dilayani, dan itu creating demand-nya 4.000 itu. Ya, jadi ada insentif dari Badan Gizi untuk menjadi mitra. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah menjadi off-taker terdepan bagi produk lokal. Karena satu satuan pelayanan dengan melayani 3.000, setiap hari butuh 200 kg beras setiap hari. Butuh 3.000 telur setiap sekali masak. Jadi kalau 2 kali masak saja butuh 6.000 telur. 1 minggu. Kalau 82,9 juta sudah dilaksanakan pada bulan November, maka setiap kali masak butuh 82,9 juta telur. Itu artinya berapa? 5.000 ton. Kalau 2 kali saja seminggu kita memasak, maka butuh 10.000 ton. Nah, artinya kalau 1 tahun itu butuh 400.000 ton telur. Nah, Indonesia sekarang surplus telur. Surplusnya per tahun 200.000 ton. Makanya kita bisa ekspor ke Amerika. Tetapi kalau Badan Gizi sudah melaksanakan program makan bergizi dan melayani 82,9 juta, maka yang 200.000 itu sebentar saja langsung terserap, Pak Presiden. Kalau tidak ada entrepreneur baru yang menghasilkan peternak baru, maka nanti kita akan membatasi penggunaan telurnya. Karena akhirnya akan kurang 200.000 ton. Jadi ini semua diserap oleh Badan Gizi. Dan selain telur kita butuh 350 kg ayam setiap hari. Butuh 300 kg sayur setiap hari. Butuh 350 kg buah setiap hari. Jadi sekarang itu di Sentul, Pak, di tempatnya Bapak di Hambalang itu penjual pisang senang sekali. Karena setiap hari dibeli pisangnya dengan hodian, dibagikan kepada 3.000 anak setiap hari makan pisang. Jadi ini produk-produk lokal akhirnya sekarang bangkit karena adanya program makan bergizi gratis. Dan kemudian kita juga kalau memberikan susu butuh 40-50 liter susu per hari di satu satuan pelayanan. Jadi kalau seluruh Indonesia kita memang akan membutuhkan sekitar tambahan 1,5 juta ekor sapi. Dan alhamdulillah Kementan sekarang sudah mengimpor beberapa, dan kami untuk awal ini mewajibkan susu diberikan kepada anak, sekolah, ibu hamil di daerah-daerah yang ada sapi perahnya. Nah kemudian ini adalah potensi pertumbuhan ekonomi. Jadi Pak Presiden pada pertama kali dulu menyampaikan APBN untuk apa, ada 3 hal yang saya masih ingat. 1 untuk menciptakan lapangan kerja, 2 untuk meningkatkan produktivitas, yang ketiga untuk meningkatkan inovasi. Dan ketiga-tiganya dipenuhi oleh Badan Gizi. Kenapa? Karena satu satuan pelayanan membutuhkan 50 orang untuk bekerja. Jadi kalau ada 30.000 maka otomatis akan 1,5 juta orang bekerja di satuan pelayanan pemenuhan gizi, direct.
Banyak ibu-ibu yang umurnya 40-45 tahun sekarang senang Pak, dari tidak punya pendapatan menjadi pendapatan 2 juta per bulan, itu sudah kehilangan kemiskinan ekstrem langsung hilang, dan sekarang sudah bekerja 50.000 orang. Nah kemudian ini peluang juga bagi yang bekerja di food and beverage, banyak restoran-restoran di Jakarta yang kurang laku sekarang dikonversi untuk menjadi satuan pelayanan pemenuhan gizi, untuk menjadi mitra badan gizi. Di daerah-daerah juga banyak yang restorannya sudah hampir bangkrut, sekarang bangkit kembali. Dan kemudian setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi itu membutuhkan 15 minimal supplier. Supplier telur, supplier beras, supplier tepung, supplier mie, supplier, termasuk orang yang mengambil sisa jelantahnya. Jadi setiap satuan pelayanan itu meng-create new entrepreneur. Minimal 15, karena banyak yang diusahakan. Kebetulan di palet project kami di Warung Kiara itu ada palet project yang pertama, SPPG, kemudian kami bangun satu lagi. Kemudian kami tanya, ini supplier yang di Warung Kiara 2, supplier lama atau supplier baru? Rupanya supplier baru Pak. Jadi 15 supplier baru muncul setiap kali satu satuan pelayanan berdiri. Nah sekarang karena masih ada 1009 satuan pelayanan pemenuhan gizi, banyak supplier masih berebut masuk ke satuan pelayanan pemenuhan gizi. Tapi sebentar lagi di bulan Agustus, satuan pelayanan pemenuhan gizi lah yang akan mencari supplier. Jadi kalau tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas wilayah, di mana kita setiap hari butuh 300 kg sayur, maka suatu hari mungkin butuh waktu untuk mendorong orang agar bisa menanam sayur lebih intens. Jadi saya perkirakan ketika program ini sudah jalan tidak akan ada lagi pekarangan yang nganggur, termasuk di perkotaan seperti idenya Pak Presiden, mungkin akan ada vertical farming karena setiap hari butuh 300 kg sayur. Jadi kalau ada ide mendirikan koperasi, Badan Gizi senang sekali karena kami butuh agregator dan agregatornya itu adalah koperasi. Karena tidak mungkin kami bekerja sama dengan petani untuk menanam 300 kg sayur setiap hari. Jadi butuh memang agregator. Ya, agregator inilah yang bisa mengatur pola tanam. Hari Senin nanam kangkung, hari Selasa nanam bayam, hari Rabu nanam cesin, hari Kamis nanam terong, hari Jumat nanam brokoli, yang jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan satu satuan pelayanan. Dan ini kami memang mengharapkan produknya adalah produk lokal. Dan dengan demikian saya yakin suatu saat tidak akan ada lagi tanah subur di seluruh Indonesia yang nganggur dan kemudian akan ditanami. Ini contoh anggaran yang akan masuk di satu provinsi. NTT itu memiliki murid 1,5 juta. Itu akan ada 749 satuan pelayanan pemenuhan gizi di NTT. Anggaran APBN-nya provinsi NTT itu hanya 3 triliun Pak. Sementara Badan Gizi akan mengirim ke NTT 8 triliun. Jadi jauh lebih besar anggaran Badan Gizi yang masuk ke NTT dibandingkan APBD-nya. Dan itu 85% dari 8 triliun itu digunakan untuk membeli bahan baku kalau bisa lokal. Dan 10,5%-nya untuk membayar ibu-ibu yang masak tersebut. Jadi inilah potensi ekonomi yang akan hadir Pak dengan adanya program makan bergizi. Kalau 82,9 juta sudah bisa kita laksanakan, maka Badan Gizi akan mendisperse 1,2 triliun per hari. Dan ini adalah potensi ekonomi yang cukup besar untuk tumbuhnya new entrepreneur di berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.